Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita pada pagi hari kini menyambung kajian kita hari yang lalu yang belum selesai. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 194 dan seterusnya. Halaman 75. Ali Imran surat ketiga ayat 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Kaji kita yang lampau, sekedar untuk menyapui, di antara hari, nama hari kiamat atau akhirat adalah hari saat di mana Allah tidak menghinakan, tidak merendahkan hamba-hamba Allah yang beriman, sebagaimana tercantum dalam syariat tahrim. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Kita diajari doa dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi agar kita jangan sampai orang yang dihinakan, orang yang direndahkan, dan orang yang mendapat kesengsaraan dan penderitaan nanti di hari kiamat. Karena tidak ada yang hina, tidak ada yang sengsara sehebat kehinaan, kesengsaraan, penderitaan di hari kiamat, itu dimasukkan dan dicampakkan ke dalam neraka. Itulah doa dulu. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitah wa ma lizalimina min ansar. Ayat 192. Wahai Rabb kami, sesungguhnya man tudkhilin nara, siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, faqad akhzaita, sungguh engkau telah menghinakannya, wa ma lizalimina min ansar. Pada pagi hari ini kita sambung ayat 194. Setelah ditutup ayat 193 bunyi wa tawaffana mal abrar. Minta diwafatkan dan dikelompokkan nanti setelah wafat dengan kelompok orang-orangnya abrar. Sekedar mengingatkan, setelah kita mati meninggalkan dunia, kalau jasad-jasad kita kan dikembalikan ke tanah, lama-lama menjadi tanah. Tapi yang namanya kita berada di alam barzakh.
Nah, di alam barzah, ruh-ruh semenjak Nabi Adam sampai ruh terakhir di situ semua. Dan di alam barzah orang sudah mulai mengalami kebahagiaan atau kesengsaraan. Peringkat kelompok tertinggi adalah kelompok para nabi dan rasul, dan seterusnya. Itu kelompok yang bahagia karena orang sudah mulai mengalami kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan di alam barzah. Bahkan ruh-ruh orang yang mati syahid sudah dipersilakan mengimbara, berjalan-jalan, bertamasa di surga, menikmati alam surga, ruhnya. Di samping ada yang tertahan di pintu surga lantaran hutang. Sebaliknya, ruh-ruh orang yang durjana, yang jahat, ingkar, bangkang, durhaka, kafir, mereka sudah mulai mengalami berbagai macam kesengsaraan dan penderitaan. Malahan Fir'aun dengan para pendukung pendikingnya sudah mulai diajak melihat situasi keadaan neraka pagi sore. An-naru yuraduna 'alaiha guduwa wa ashir. Neraka dipertontonkan, diperlihatkan kepada Fir'aun dan konco-konconya itu pagi dan sore. Ada yang malahnya berpendapat Fir'aun itu memang diajak pagi sore di neraka ruhnya. Jadi mereka sudah mulai mengalami kesengsaraan. Nah, kita minta mati wa tawaffana ma'al abrar, berarti kita minta agar setelah mati dikelompokkan dengan kelompok orang yang abrar. Bukan sama-sama mati. Minta sama-sama mati orang abrar tidak bisa. Tapi dimohonkan kepada Allah dikelompokkan setelah mati di ma orang-orang abrar, orang-orang yang berbuat banyak, berbuat kebajikan ditempatkan. Nah, setelah itu baru Rabbana wa atina. Wahai Rabb kami, atina. Berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami ma wa'adtana. Apa yang telah engkau janjikan kepada kami ala rusulika, melalui rasulmu. Wala tuhzina, dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyalahi, tidak menyelisihi, dan tidak mengingkari janji. Dan Allah janjikan kepada para rasul, yakni ma wa'adtana ala rusulika, apa yang telah wa'adta, apa yang telah engkau janjikan kepada kami ala rasul, melalui lisan, melalui lidah, melalui penyampaian para rasul. Yang dijanjikan di surga. Siapa yang taat, siapa yang patuh, siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, siapa yang bertakwa, mereka dijanjikan untuk masuk surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Itu janji Allah. Janji Allah. Wa may yuti'illah wa rasuluhu, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, ya pasti Allah akan menempatkannya di surga. Nah, yang kita minta dalam doa kepada Allah, wahai Rabb kami, diulang-ulang Rabb itu. Kita disukai dalam berdoa mengulang-ulang Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Bisa pakai ya Rabb, bisa dibuang ya. Kalau dibuang ya Rabbi, Rabbana. Kalau pakai ya Rabb, ya Rabb. Jadi Rabbi atau Rabbana. Disukai kita mengulang-ulang menyebut-nyebut nama Allah Rabb. Kebanyakan doa-doa dalam Al-Quran diawali dengan Rabb. Bisa Rabbana, bisa Rabbi. Dalam surah yang kita baca kini ko saja, 5 kali diulang Rabb. Ayat 191,
Rabbana ma khalaqta hadza batila. 1. Ayat 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Ayat 193. 2 kali Rabbananya. Rabbana innana sami'na. Beko di tengah-tengah. Rabbana faghfir lana. Yang ke-5 ayat 194 Rabbana wa'atina. Diulang-ulang 5 kali. Sehingga ada ulama yang memahami dan berpendapat siapa yang ingin dikabulkan, dijabahi doanya, ulang-ulang menyebut Rabb sampai 5 kali. Kerana ayat 195 bunyinya fastajaba lahum rabbuhum. Ayat 195 maka Tuhan mereka memperkenankan, mengijabahi, mengabulkan permintaan mereka. Setelah 5 kali diulang-ulang, Rabb, ya Rabb, ya Rabb, Rabbana, 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 Rabbana. Setiap doa diawali dengan Rabbana. Setiap permintaan diawali dengan Rabbana. Akhirnya fastajaba lahum, maka mengijabahi. Begitunya nanti di akhir surah Al-Baqarah kan diulang-ulang Rabbana. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. 1. Rabbana wala tahmil alaina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Diulang-ulang Rabbana, Rabbana. Setiap doa Rabbana disukai ya Rabb. Karena salah satu adab dalam berdoa agar doa itu diijabahi atau dikabulkan, kita disukai menyebut nama Allah berkali-kali. Berkali-kali. Salah satu nama Allah yang disenangi menyebutnya Rabb. Rabb itu kan nama Allah. Cuma tidak tercantum di urutan nama-nama Allah yang 99 yang sering dihafal-hafal. Padahal Rabb itu paling banyak diulang-ulang dalam Al-Quran. Paling banyak. Nah, kita disenangi membaca Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Setiap awal doa. Awal doa. Cuma kita perhatikan juga. Ayat 191 misalnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Diawali dengan Rabb agar dipelihara daripada neraka. Tuh. Kemudian Rabb yang kedua, Rabbana wahai Rabb kami, siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakannya. Berarti jangan masukkan kami ke dalam neraka. Rabbana yang ketiga menyatakan kami telah mendengar seruan, maka kami beriman. Untuk itu ampunkan dosa kami. Begitu seterusnya. Diulang-ulang Rabbana. Masuk kita ke 194. Rabbana wahai Rabb kami, anugerahkan, berikan kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami melalui lisan penyampaian para rasul-rasul. Itu jannah, surga. Itu wala tukhzina yaumal qiyamah. Dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat. Arti hinakan siko sebagaimana itu sampaikan lampau. Jangan sampai kami orang yang dibongkar, orang yang dinampakkan dan dibeberkan segala kesalahan, dosa-dosa dan kejahatan. Malu kami. Itu satu. Nanti di hari kiamat kan disebut nanti yauma tublas sarair, hari dibongkar, dinampakkan semua rahasia. Bukan orang kalau dibongkar rahasianya, dinampakkan aibnya, kekurangannya, kan malunya.
Carilah dalam persidangan di dunia. Kan dibongkar semua kesalahan. Malu kan? Jadi dalam tafsiran sekali dikecilkan, jangan hinakan kami, berarti jangan permalukan kami ketika disidang nanti di hari berhisab. Karena ketika itu tidak satu amal pun yang tidak dibeberkan. Ada orang yang ditutup, yang disembunyikan dosa-dosanya, kesalahannya, hanya antaranya ya Allah saja. Dulu engkau datang di dunia melakukan kesalahan-kesalahan, tidak tahu orang, karena engkau suka menutup. Ya, orang yang suka menutup aib orang, cacat orang, rahasia orang, kesalahan orang, tidak dibongkar-bongkar, tidak disia-siarkan, aibnya akan Allah tutup. Man satara, satara Allah. Siapa yang menutup aib orang, Allah akan tutup di akhirat. Siapa yang suka membongkar-bongkar, menyiar-nyiar, memviral-viral, mengobar-gobarkan rahasia orang, kejelekan orang, keburukan orang, akan dibongkar oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jangan sampai dalam doa aku, jangan sampai kita termasuk orang yang di hari kiamat dibongkar rahasia kita di hadapan khalayak ramai. Nah, kita gambarkan seketik. Ketika berhisab, yaitu ketika kita disidang, diadili, ditanya, dimintai pertanggungjawaban, dan disuruh kita membaca kitab, lalu dibeberkan semua. Ada dua. Pertama namanya arat. Al-arat itu adalah hisaban yasiran. Al-arat ditayangkan saja. Amalan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita dinampakkan semua. Tidak ada yang tidak nampak. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada yang nampak. Tidak ada yang dipertontonkan, nampak semua. Kemudian setelah dinampakkan semua, ditayangkan, dipertontonkan dan dilihat, lalu Allah maafkan, Allah ampuni, dan Allah tidak tanya satu-satu. Aku namanya arat, al-arat. Itu yang diminta oleh Nabi. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Aduh, tidak ditanya satu-satu, tanya satu-satu, tanya kok. Celaka dan celakalah orang yang nukisha. Nukisha aku dirinci, diurai, didebat, dibantah, ditanya satu, itu non hisab yang menyengsarakan. Itulah saat orang merasa malu, merasa hina, merasa di mana mereka direndahkan serendah-rendahnya karena dibeberkan semua. Kita ulang melihat atau non hisab. Kita semua laku kita, kerja kita kan ditayangkan nanti. Ada kita kok yang hanya antara kita ya Allah, tidak dinampakkan. Ditutup oleh Allah, kanafahu, ditutup oleh Allah dengan lindungannya. Bah modelnya tidak tahu kita. Karena engkau di dunia dulu suka menutup, menyembunyikan, menyimpan, tidak membongkar aib orang, cacat orang, kejelekan orang, kebusukan orang, kelemahan orang, termasuk tidak mempergunjing-gunjingkannya, tidak menyebut-nyebut, tidak memviral-viralkan, tidak membaca-baca. Tahu wak anda saya, kalau tidak ada urusannya wak. Maka balasannya Allah tutup loh.
Tentu sebaliknya, siapa yang suka membongkar, Allah bongkar. Hati-hati. Jadi aib-aib orang, cacat-cacat orang yang terbongkar sekarang di dunia, kemungkinan besar dia suka membuka-buka aib orang. Di akhirat namanya hari dibongkar segala rahasia. Kan at-tariq ya, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat tariq. Biko di bawah yauma tublas sarair, hari tubla. Anan tubla, salah satu pengertian tubla lah dinampakkan. Salah satu pengertian tubla dinampakkan. Di samping diuji, dinampakkan tublas sarair, dinampakkan segala macam rahasia. Berarti tidak ada yang tersembunyi kecuali yang Allah lindung. Nah, ketika itu kita minta, ya Allah, la tuhzina, jangan hinakan kami dengan dibongkar, dinampakkan, dipertontonkan segala perbuatan kami di depan khalayak ramai. Di depan khalayak ramai. Dan juga jangan hinakan kami di hari kiamat dengan jalan dimasukkan ke dalam neraka. Karena tempat yang paling hina di neraka. Setelah dia bongkar rahasia, dinampakkan segala macam tingkah laku, segala macam dunia, lalu dipurukkan masuk neraka. La tuhzina yaumal qiyamah. Kira-kira begitu. Mengenang kajian lampau, menyambungnya lah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak tukhlif, tidak menyalahi, mengingkari janji. Karena Allah memang al-haq. Allah tu al-haq, benar, maha benar. Janjinya benar. Wa ba'dukal haq. Janjimu benar. Allah, apa saja yang dijanjikannya pasti dipenuhi, ditepati. Aku namanya membaca innaka la tukhliful mi'ad, ko memperkuat keyakinan awak. Yakinlah, percayalah bahawa apapun yang telah Allah janjikan tidak satu pun yang diingkari, tidak satu pun yang tidak akan dipenuhi, karena Allah Maha benar. Kalau kita berulang-ulang meminta kepada Allah, jangan hinakan kami, pelihara kami pada neraka seterusnya. Dan siapa yang taat, siapa yang patuh, siapa yang beriman dan bermasalah akan dimasukkan surga. Berulang-ulang. Allah akan penuhi janjinya, termasuk janjinya siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Kan ya Allah kan? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Janji Allah. Allah berjanji siapapun yang berdoa kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat tata caranya dan adab-adab, Allah kabulkan. Lambat laun pasti Allah kabulkan. Itu janji Allah. Janji Allah begitu. Termasuk doa-doa aku. Kami sudah berdoa ya Allah. Kami sudah sungguh-sungguh berdoa, meminta, memohon, mengadu kepadamu. Dan kami yakin engkau tidak akan menyalahi janjimu. Baru di ayat ke-195 kau kejiwa kini fastajaba lahum rabbuhum. Fastajaba, maka istajaba, mengijabahi, mengabulkan, memperkenalkan, lahum, untuk mereka. Siahum kau kan itu lahum kan? Lahum, bagi mereka, untuk mereka. Itu kalau kita rujuk ke atas, itu kan doa yang dibaca oleh ulul albab. Ayat 190 di atas. Kalau kita calik ke atas, kan ujung ayat la ayatin lulil albab. Ulul albab.
Di antara ciri-ciri ulul albab itu adalah mereka orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka memikirkan pencipta langit dan bumi, dan mereka itu berdoa, Rabbana, 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 sampai Rabbana terakhir, Rabbana wa'atina ma wa'atana. Nah, fastajabah, maka memperkenankan, mengabulkan, mengijabahi untuk mereka-mereka Rabb mereka yang telah mereka sapa itu. Yang dia berulang kali menyapa, ya Rabbana, 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 Rabbana. Lalu Rabb mereka itu istajabah, mengabulkan, memperkenalkan untuk mereka apa yang mereka minta, apa yang mereka mohonkan kepada Rabb mereka. Jadi fastajaba lahum Rabbuhum. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unta. Anni, bahwasanya aku, kata Allah, tidak akan udhi'u, menyia-nyiakan. Maksud menyia-nyiakan, tidak akan membatalkan. Tidak akan membatalkan amala amilin, amalan orang yang beramal. Itu amalan kebaikannya. Siapapun yang melakukan amalan kebaikan, ikhlas ya, sekecil apapun, walau sezarrah, la udhi'u, aku tidak akan sia-siakan, tidak akan mengabaikannya, dan tidak akan membatalkan ganjarannya, pahalanya, balasannya, sekecil apapun. Untuk itu jangan pandang enteng, pandang remeh perbuatan baik walaupun sekecil apapun. Nah, tahqirannya, jangan engkau sampai memandang remeh, memandang enteng minal ma'rufi syai'a, perbuatan yang baik itu walaupun segini. Bahwa Nabi dipertontonkan oleh Allah, diperlihatkan kepadaku, begitu bunyi hadis yang kita artikan saja. Ujur, amalan, balasan amalan umatku. Sampai-sampai Allah persiapkan balasan untuk orang yang mengambil suatu kotoran kecil di masjid lalu dibuang keluar. Kotoran kecil di masjid, campaknya keluar. Itu masuk zakui. Remeh kan? Enteng. Tapi Allah mempersiapkan balasan. Yang kita kecil, anggapan kita enteng, tapi bisa jadi si Allah besar. Karena ada kurang ikhlas. Untuk itu, alangkah bahagianya orang berbuat baik karena memang mengharapkan ridha Allah. Tidak akan sia-sia. Di manusia tidak nampak dah. Yang ketik-ketik itu tidak nampak manusia. Kalau tidak kita viralkan, tidak tahu orang. Nah, maka orang suka viral lah yang tahu orang kan. Saya kerajaannya diviralkannya. Jangan lupa, ketiknya. Allah sudah janji, la udhi'u amala amilin. Aku tidak akan menyia-nyiakan, artinya tidak akan membatalkan nilainya, ganjarannya, pahalanya. Orang yang beramal sekecil apapun. Kalau dalam berjalan saya nampak ada berjalan, nampak sapu terbelintang, kamis nampak terompat, tercampak-campak, kumpulan. Nampak kulit pisang, tuia, tahu tuia? Tuia. Nak tergoda saja. Tiba-tiba ibu nampak uban kau buat terserak di lepiak. Halo. Nampak paling banyak uban atau buat?
Auban. Tapi dia salah. Kalau bahasa kami jangan yang lo ambil salah. Kalau ingin berbuat baik, tidak boleh pandang enteng sekecil apapun. Jangan pandang enteng sekecil apapun. Kecil di matamu bisa jadi besar karena kamu lakukan yang ikhlas. Atau bisa jadi kita anggap besar tapi di sisi Allah tidak ada karena kita pamer, ria. Itu janji Allah. Laki-laki ke dia, perempuan ke dia, la udhi'u, tidak akan menyia-nyiakan. Yang penting berbuat baiklah. Asajo, diam. Tidak perlu kita omongkan, tidak perlu kita kecekkan, tidak perlu kita sampaikan ke orang banyak. Pintu rumah kau cukup terbuka, lain sawaan tu, tidak perlu kecek orang. Kadang-kadang ambil-ambil nya nak kawak tu. Namanya dia awak penyadar loh. Anak-anak ambil lah buah dua, ilan tak auto kau biarlah nak mati nu kecek mak nu. Banyak tak? Itu sakit lah kepala awak kan? Nama lah dia ngecek, dia kecek nantinya nu banyak. Kan habis lah jadinya. Ini baik-baik salah. Ya ada nak bisa kita baik-baik saja ni lah. Pada Allah kita lapor. Karena tujuan kita buat baik apa? Mendapat nilai, mendapat konten, mendapat rezeki. Dah ulang tu boleh. Yang makanya semua. Biasalah kan buat ni. Nyasar yang kita duit di sini. Dan encik itu kadang-kadang masa begini. Masuk anaknya meminta buat angka kecil. Orang banyak yang tak betul nak jangan mati nak marah. Awak memang dia tahu balang tak kena tahu tu jawapan. Sakit ke tidak? Itu kalau baik-baik. Bahasa janji Allah kepada para rasul, dia tidak menyia-nyiakan, yakni tidak akan membatalkan amalan sekecil apapun, pasti dia persiapkan dengan jalan dan bala. Nama badan timbang kan masih kecil juga. Nama badan itu masih kecil namanya. Masih kecil. Nggak ada orang menambah banyak masih kecil. Dia apa? Pemilihan umum itu suara C itu perlu orang. C suara itu perlu orang. Tekanan C itu menolong. Jadi dan ketika pada dia mereka, dan ketika jadi untuk itu kaji sekolah aku tidak akan menyia-nyiakan. Ini itu meletakkan. Aku tidak meletakkan dan menyampaikan ini bahwasanya aku la udhi'u, tidak akan menyiakan dan tidak akan membatalkan amalan orang yang beramal itu amalan mainul laki-laki dia atau perempuan dia. Itu kabar menyenangkan bagi orang yang suka berbuat baik, terus berbuat baik. Bagi orang yang paman yang berbaik, ajarlah berbaik. Dan berbuat baiklah untuk diri Allah, bukan juga dipilihankan kepada manusia. Dan belajar berbuat baik, jangan sampai tiap sebentar berbaik dari kita semua. Tiap berbaik seperti kotor. Kemang-mangasnya dihilangkan, kemang-mangasnya disesuai, berjalan dah. Ibu-ibu orang balasan kuat sini. Dia kuat itu, yang ini mulai segala. Masih itu kalau jual, kadang-kadang ini sudah ada oleh suku pak, pamer. Jadi belajar berbaik, nanti kita tanah-tanah, apanya
termasuk mendoakan orang, doakan dirinya. Karena banyak orang itu mendapat keselamatan, kesuksesan, berserah karena orang tidak dulu dia cukup. Kalau selamat, itu udah yang jelas doa. Ada doa, dia itu lagi doa. Itu berkat kebaikan. Itu kunci hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan kita? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Fadi ala ila biduma. Bukankah balasan itu kebaikan juga? Jawaban ya. In ahsantum ya. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya pada hakikatnya kamu berbuat baik untuk diri. Wa man syakara fa innama yashkuru. Siapa yang bersyukur pada dasarnya bersyukur untuk diri sendiri. Ini siapapun yang berbuat baik dan bersehat. Termasuk beribadah untuk diri kita. Namanya untuk Allah, namanya karena Allah. Tapi soalnya dialah balik itu. Tentu Allah pun gitu bekerja kok atas nama Allah. Saja perbuatan baik itu tidak perlu Allah. Karena Allah itu maha kaya. Allah itu ganiyun hamid. Dia maha kaya. Ada maha kaya itu. Dan kecekan kami pun tidak berhasil, tidak berharap. Itu namanya orang terimakan kami itu besok kaya. Kayu, kayu. Orang yang memerlukan siapa saja, benar bos. Tapi dia bawa kayu itu makin banyak kebutuhan. Makin kayu, makin banyak para dulu. Makin kaya, ini makin banyak menutup orang. Boleh saya percaya. Orang miskin, orang yang paling sedikit menutup orang. Ini tidak perlu orang menutup rumah, tidak perlu tukang kabut, tidak perlu tukang sapau dari rumah, tidak perlu sopir. Nah, kalau main satu istri itu rumah, saya ini sesuatu. Allah berani. Dia tidak berada terus. Allah tidak berada pertama pada perbuatan baik. Nak kata bantu kepada Allah. Kamu yang butuh kepada Allah. Antum fuqara. Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi akan kita beramal untuk Allah karena Allah itu makasih, bukan untuk Allah, tapi itu cuma motivasi beramal berbuat baik itu mengharap di kalau Allah kita dicolok. Bansuan kita mengerjakan yang baik-baik karena Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun kita. Ba'dukum min ba'din. Jadi min dzakarin kaumsa baik itu laki-laki atau perempuan, karena masing-masing itu punya amal. Nah, paling banyak amalan ketik-ketik itu ibu rumah dan buah. Saya mengemai kain, mengikat kain, menyerang banyak sambuat. Kita jangan sebut dia ya. Hilang nama lah. Nah, kalau kue cukup. Iya, sama seperti dia. Kita buat kalau kita niatkan. Awalnya sudah ada di Bismillah. Kita laki-laki yang aktif itu kan, yang aktif. Ada yang aktif. Ada orang pun pantang dulu. Tidak mau dulu tangan tu. Ayo saya beri kaca. Niat adalah itu. Ada orang dari kaca, dari peluang, dari baru orang yang aktif.
banyak kebaikan-kebaikan yang lahir dari orang itu. Cuma motivasinya sih. Itu dalam rangka pertama mengisi waktu menyelamati. Ba'dukum mimba, sebagian kamu, ba'dukum kan maknanya itu sebagian kamu adalah keturunan bagi sebagian lain. Ini laki-laki dari perempuan, perempuan pun dari laki-laki. Masing-masing orang kita saling kaitan, saling hubungan, saling bersatu padu, bermusyarakat, berserikat, bersekutu bersama dalam hidup untuk saling berbeda. Tiga jiwa tadi ada menjawabkan. Dasar tiga jiwa siapa nih? Tiga. Jangan bosan menyebut Rabbi itu benar atau ya dalam setiap tinggal malih ini. Kalau di kampung-kampung orang kan banyak membaca yang itu nalar. Tinggal malih kalau rapu itu nalar, itu nalar tu suka sih kan. Kadang-kadang bawa baca kayu, kamu itu nalar kayu, itu nalar. Itu adalah kayu. Karena itu kan Tuhan Allah kan kayu lewat. Itu adalah kayu. Artinya menyebut nama Allah sih ya Allah. Ya Allah. Menurut apa? Kita disukai membaca Allah itu acok-acok, membaca Rabb itu acok-acok. Tapi ini membaca nalar. Halo, dan nalar. Atau ya Allah, ya Allah. Itu sudah terjual. Kumangku pada ya Allah. Nah, nalar itu dibacakan ketika mencari anak untuk pasai. Kumangku pada nalar. Kurang ujian warna. Tinggal kalau ya Allah atau ya satu tiga cocok baca satu mengeluh, tidak dua tak mengeluh. Setiap ya Allah, ya barang suah menukar nanti Tuhan itu menjadi. Sebab kalau kita baca Tuhan ada sedikit. Tuhan itu bahwa bacalah Rabb atau kedua yakinlah apapun yang Allah janjikan pasti ditepati, dipenuhi apapun yang termasuk siapapun yang taat yang patuh dan siapapun yang berdoa memang berdoa Allah penuhi janji apapun yang janji. Yang ketiga babu ibadiyah dan cuaca dan padang waktu raja ibadiyah diam-diam walaupun kecil ikhlas. Kalau sudah berbiak dengan tanamlah. Ada nak cuaca benar lagi tahu kadang-kadang mengaku ada nama namanya. Banyak orang menanggung saya itu lagi. Berarti ya mama cuma lama-lama itu ada ngomong-ngomong ada saya. Tidak boleh. Dibawa ke dia. Apa gitu? Mudah-mudahan ada faedah atau manfaat untuk kita semua. Marilah jangan berubah. Sekian yang bisa kita sampaikan, yakni dengan subhanallah walhamdulillah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.